Tahun jubileum adalah tahun terbaik. Ini dia alasannya. Halo, nama saya Uwi. Selamat datang di channel kami. Channel ini akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Gereja Katolik. Kini jubileum telah dibuka, supaya semua orang boleh menerima pengharapan kasih dan pengharapan pengampunan. Itu adalah kutipan homili dari Bapa Suci Paus Fransiskus pada misa malam Natal sekaligus pembukaan pintu suci. Tahun jubileum atau biasa kita kenal dengan tahun suci adalah tahun khusus untuk rahmat pengampunan dosa dan tahun pertobatan. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila pada tahun ini kita berekonsiliasi dengan Tuhan dan sesama. Karena sepanjang tahun jubileum ini, gereja memberikan indulgensi khusus. Indulgensi menjadi simbol kasih Allah yang begitu besar kepada kita umatnya. Pada zaman kuno bangsa Yahudi, hukum Musa menetapkan tahun khusus bagi orang Yahudi, di mana mereka harus menguduskan tahun ke-50 atau disebut tahun Yobel. Disebut tahun Yobel karena trompet yang digunakan untuk mengumumkan tahun khusus ini terbuat dari tanduk kambing, yang dalam bahasa Ibrani disebut Yobel. Nah, dalam perjanjian baru, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Dia yang menggenapi tahun Yobel lama, karena Dia datang untuk mewartakan tahun rahmat Allah. Kita bisa baca dalam Yesaya 61 ayat 1-2 dan pada Injil Lukas pasal 4 ayat 18-19. Paus Bonifasius ke-8 adalah paus pertama yang menyelenggarakan jubileum yang pertama pada tahun 1300. Pada tahun itu terjadi penderitaan yang besar karena perang, wabah, dan begitu banyak penyakit. Dari antara banyak orang beriman pada saat itu, muncul kerinduan dan keinginan untuk kembali pada cara-cara hidup yang suci. Maka dengan iman yang besar, mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan dengan berjalan kaki menuju Roma untuk mengunjungi dan berdoa pada makam Santo Petrus dan Santo Paulus. Untuk kita ketahui, makam Santo Petrus berada di bawah Basilika Santo Petrus dan makam Santo Paulus berada pada Basilika Santo Paulus di luar tembok. Selain berdoa pada makam Santo Petrus dan Santo Paulus, umat Kristiani ini juga menerima berkat dari Bapa Paus sebagai rahmat dan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Mereka datang dalam jumlah ribuan, sehingga kagum akan iman mereka yang begitu besar, Paus Bonifasius ke-8 menetapkan tahun jubileum. Dan ia pun menetapkan tahun yang sama akan dilakukan pada masa-masa mendatang pada setiap 100 tahun sekali. Paus Clemens ke-6 menetapkan jangka waktu 50 tahun di antara tahun-tahun jubileum atas permintaan umat yang rindu akan tahun jubileum. Jangka waktu tahun jubileum diubah menjadi 33 tahun oleh Paus Urbanus ke-6 untuk mengenang kehidupan Yesus di bumi. Dan pada akhirnya, tahun 1470, Paus Paulus kedua mengeluarkan bula untuk menetapkan tahun jubileum setiap 25 tahun sekali. Jubileum tahun 2025 ini akan menjadi jubileum yang ke-29 sejak tahun 1300 saat jubileum pertama kali diselenggarakan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa pada tahun jubileum ini kita akan mendapat rahmat rohani yakni indulgensi penuh. Indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal di hadapan Allah terhadap dosa-dosa yang sudah diampuni. Tentunya bagi kita yang telah menerima sakramen pembaptisan dan menerimakan sakramen tobat. Tertarik untuk menerima indulgensi penuh tahun ini? Ini dia syarat-syaratnya. Yang pertama, memenuhi syarat dasar menerima indulgensi, yakni menerima sakramen tobat, menerima komuni, mendoakan intensi Bapa Suci, biasanya diakhiri dengan doa Bapa Kami, Salam Maria dan Kemuliaan, serta tidak ada keterikatan dengan dosa, termasuk dosa-dosa ringan. Yang kedua, bersiarah. Teman-teman bisa bersiarah ke pintu suci dan gereja jubileum di Roma, atau ke tempat-tempat suci yang diakui Vatikan. Nah, untuk pintu suci akan kita bahas pada video selanjutnya. Yang ketiga, melakukan karya kasih.
melakukan karya belas kasih dengan memberikan pelayanan kepada orang miskin, mengunjungi panti jompo, penjara, dan tempat-tempat lainnya. Yang keempat, latihan rohani. Melakukan latihan rohani dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan misi ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh paroki atau keuskupan untuk pembinaan iman sesuai dengan dokumen Konsili Vatikan II atau Katekismus Gereja Katolik. Yang kelima, pantang dan puasa. Melakukan pantang dan puasa minimal 1 hari dalam seminggu, misalnya dari daging, dari gangguan-gangguan yang tidak berguna seperti TV, sosial media, game, dan lain sebagainya. Tahun Jubileum 2025 ini akan berakhir pada Pesta Epifani tahun 2026 atau yang tepatnya pada tanggal 6 Januari tahun 2026. So, mari memanfaatkan tahun Jubileum ini dengan sebaik-baiknya. See ya!